Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah. Amin. Selamat datang kembali di channel Dapur Keluarga Kumara. Kali ini saya membuat cemilan simple, bahannya sangat murah tapi enak dan mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup dua bahan utama bisa jadi cemilan yang enak, garing di luar, empuk di dalam. Yuk langsung saja kita simak. Pertama-tama siapkan teflon anti lengket. Ini langsung saja aku masukkan 200 ml air. Tambahkan 4 sendok makan munjung gula pasir. Tambahkan setengah sendok teh garam atau sesuai selera. Tambahkan 1 sendok makan margarin atau mentega. Kemudian hidupkan api kompor, lalu aduk-aduk, pastikan gula pasirnya larut. Dan ini aku memasaknya menggunakan api sedang ya teman-teman. Jika sudah larut gula pasirnya dan menteganya, langkah berikutnya tambahkan tepung terigu sebanyak 18 sendok makan munjung. Dan ketika penambahan tepung terigunya ini, pastikan apinya menggunakan api kecil ya teman-teman, supaya tidak gosong di bawahnya. Kemudian selanjutnya aduk-aduk, jangan sampai ada yang gosong di bawahnya ya teman-teman. Jadi mengaduknya ini dengan cepat ya, supaya tidak gosong. Masak adonannya ini sampai airnya benar-benar kering atau menyusut, atau ini kurang lebih sampai setengah matang ya teman-teman. Ini jadi nggak terlalu matang untuk adonannya. Kemudian langkah berikutnya siapkan alas, kemudian tuang adonan di atas alasnya. Gunakan alas yang anti lengket ya teman-teman. Dan ini mumpung adonannya masih sedikit panas atau hangat, langsung saja ini aku adonin ya teman-teman. Jika sudah dingin nanti susah ya, jadi pastikan ketika mengadonin, pastikan adonannya masih benar-benar sedikit panas ya teman-teman, supaya mudah lebih kalis lagi. Adoni adonan ini sampai benar-benar kalis. Seperti biasa, tidak lupa saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi semua temanku yang sudah subscribe channel Dapur Keluarga Kumara. Yang belum ya langsung saja tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifin tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Jangan lupa ya like, comment, dan share. Terima kasih. Dan ini dia adonannya sudah kalis ya teman-teman. Langkah berikutnya potong menjadi beberapa bagian supaya lebih mudah. Lalu kemudian ambil satu potongan adonan lalu dikilik-kilik membentuk memanjang seperti ini ya. Perhatikan video ini caranya, jangan di skip. Kilik-kilik terus sampai menghasilkan bentuk yang diinginkan. Kemudian potong bagian ujung-ujungnya. Lalu langkah berikutnya potong-potong sesuai selera atau dikira-kira saja ya teman-teman. Nah kurang lebih seperti ini. Jika sudah selesai, sisihkan, kemudian ambil adonan lagi, lalu gilik-gilik sampai membentuk memanjang seperti tadi ya teman-teman. Lakukan seperti hal yang sama sampai selesai.
Kurang lebih ukurannya seperti ini, sesuaikan saja ya teman-teman. Ini aku perkirakan saja. Kemudian langkah berikutnya potong-potong seperti tadi sampai membentuk seperti bantal ya teman-teman. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Kemudian langkah berikutnya ambil alat atau pisau, kemudian bentuk garis-garis memanjat seperti ini ya teman-teman. Perhatikan video ini atau lakukan caranya seperti video yang aku tampilkan. Sebenarnya untuk bentuknya ini sesuai selera masing-masing saja ya teman-teman. Karena ini aku bentuknya seperti ini saja. Jika teman-teman ingin membentuk adonannya ini bentuk yang lain, boleh ya, silakan sesuaikan keinginan atau sesuai seleranya masing-masing. Nah, ini dia hasilnya. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Berikutnya siapkan minyak goreng yang sudah dipanaskan secukupnya untuk menggoreng. Ini langsung saja aku masukkan karena udah aku panaskan. Goreng menggunakan api sedang. Dan untuk menggorengnya ini sesuaikan selera masing-masing ya teman-teman. Ingin menghasilkan tekstur gorengan kuenya ini seperti apa? Jika ini menghasilkan kriuk garing di luar dan di dalam, gorengnya ini sampai kecoklatan atau lebih lama ya teman-teman. Karena aku ingin menghasilkan kriuk di luar saja dan di dalamnya empuk, maka aku gorengnya hanya sampai kuning keemasan, tidak sampai kecoklatan ya teman-teman. Digoreng sampai benar-benar kecoklatan luar dalam, itu nanti resikonya hasilnya setelah dingin agak sedikit keras ya teman-teman. Aku gorengnya tidak sampai kecoklatan karena aku ingin menghasilkan kriuk di luar dan di dalamnya empuk ya teman-teman. Lanjut masukkan sisa adonannya, goreng kembali. Dan jangan lupa ya teman-teman, sambil dibolak-balik jika adonannya sudah kokoh supaya matangnya secara merata. Cemilan simple ini dari dua bahan utama yaitu tepung terigu dan air sudah bisa jadi cemilan yang enak bersama keluarga tercinta, juga bisa jadi ide jualan ya teman-teman. Bahannya sangat ekonomis dan pastinya ini mudah didapat. Selamat mencoba, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah. Amin. Selamat datang kembali di channel Dapur Keluarga Kumara. Kali ini saya membuat olahan telur sarang burung. Ini tuh enak banget ya teman-teman. Cocok banget buat cemilan bersama keluarga tercinta maupun ide jualan. Bahannya sangat ekonomis dan mudah didapat ya. Langsung saja yuk kita simak. Pertama-tama ini udah aku siapkan wadah atau mangkok yang cukup besar. Langsung saja ini aku masukkan 3 potong tahu. Boleh diganti menggunakan tahu putih ya teman-teman. Karena untuk tahu yang kuning ini biasanya kulitnya susah untuk dihancurkan. Jika tahunya sudah dihancurkan atau dilumatkan, selanjutnya tambahkan mie kuning sebanyak 5 keping untuk keping yang kecil ya teman-teman. Jika menggunakan kepingan yang besar, gunakan 3 keping saja. Dan untuk minyak ini udah direbus ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan 3 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah yang sudah ditumbuk halus. Lalu tambahkan 2 buah cabai keriting hijau yang sudah dipotong kecil-kecil. Kemudian tambahkan 1 batang daun bawang dan 1 batang daun seledri. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Kemudian selanjutnya tambahkan setengah sendok teh penyedap rasa atau sesuai selera.
Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh garam halus atau sesuai selera ya teman-teman. Dan jangan lupa tambahkan lada bubuk sekitar setengah sendok teh. Lanjut, kemudian aduk-aduk supaya tercampur merata semua bahannya. Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Lalu tambahkan 2 butir telur ya teman-teman. Ini untuk 1 telurnya. Lupa tidak kerikot. Lalu kemudian aduk-aduk kembali sampai benar-benar tercampur merata. Dan lanjut, ini aku tambahkan 1 sendok makan tepung terigu. Kemudian lanjut kembali aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata ya teman-teman. Tak lupa saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi semua teman-teman yang sudah subscribe dan selalu mendukung, selalu support channel Dapur Keluarga Kumara. Yang belum subscribe, yuk langsung saja tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifin tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Jangan lupa ya like, komen, dan share. Terima kasih. Kemudian lanjut siapkan cetakan seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa dipanaskan terlebih dahulu dan diolesi dengan minyak goreng atau mentega juga boleh. Lalu ambil adonan sekitar 1 sendok makan, masukkan ke dalam lubang. Jangan lupa bentuk lubang di tengahnya, kemudian masukkan 1 butir telur puyuh yang sudah direbus ya teman-teman. Dan untuk cetakannya ini menurut aku bebas ya teman-teman, suka-suka saja, terserah kalian. Ini aku pakai cetakan ini saja. Dan ini untuk telur puyuhnya jangan lupa direbus dulu ya teman-teman, lalu dikupas kulitnya. Untuk telur puyuhnya ini sekitar kurang lebih 15-17 buah ya teman-teman. Lakukan seperti hal yang sama sampai selesai. Ayo untuk adonannya ini ya teman-teman, kita masak atau kita panaskan kurang lebih sampai dia agak kecoklatan di bawahnya ya teman-teman. Dan ini nanti selanjutnya akan aku goreng ya teman-teman. Jadi ini masaknya 2 kali ya teman-teman. Dan ini dia bawahnya sudah agak kering atau agak kekuningan ya teman-teman. Ini langsung saja aku angkat. Kemudian ini nanti aku goreng ya teman-teman. Dan ini hasilnya setelah aku panggang kurang lebih seperti ini. Langkah berikutnya, siapkan minyak goreng yang sudah dipanaskan. Gunakan api kecil saja ya teman-teman. Kemudian masukkan adonan tadi yang sudah dipanggang. Masukkan, goreng sampai benar-benar matang atau golden brown ya teman-teman. Jangan lupa sambil dibolak-balik supaya matangnya secara merata. Dan ini dia udah kuning kecoklatan, udah matang, langsung saja aku angkat dan aku tiriskan. Ini tuh enak banget teman-teman, gurih, mantap. Pokoknya cocok banget buat cemilan bersama keluarga tercinta. Buat ide jualan juga cocok ya teman-teman. Menyesuaikan harganya sesuai di daerah masing-masing saja. Kemudian lanjutkan sampai benar-benar selesai. Dan ini dia hasilnya, wow enak banget dan mantap. Selamat mencoba, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah. Amin. Selamat datang kembali di channel Dapur Keluarga Kumara. Kali ini saya membuat ide jualan dan ini tuh enak banget. Pokoknya wajib coba ya teman-teman. Bahannya sangat ekonomis, mudah didapat. Langsung saja yuk kita simak bahannya apa saja dan bagaimana cara membuatnya.
Pertama ini udah aku siapkan wadah, dan ini langsung saja aku masukkan sekitar 7 sendok makan munjung tepung terigu. Terima kasih banyak bagi semua teman-teman yang selalu support dan bagi yang sudah subscribe channel Dapur Keluarga Kumara. Yang belum, yuk langsung saja tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifin tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Jangan lupa ya like, komen, dan share. Terima kasih. Kemudian selanjutnya tambahkan air, dan untuk penambahan air ini secara bertahap ya teman-teman. Tambahkan sedikit demi sedikit sambil dilihat adonannya agar tidak terlalu lembek ya teman-teman. Dan ini airnya kurang lebih sekitar 150 ml ya teman-teman. Aduk-aduk, pastikan benar-benar tercampur merata, tidak ada tepung yang menggerindil. Kurang lebih untuk tekstur adonannya seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya siapkan 2 buah jagung, dan ini jagungnya langsung saja aku sisir. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman. Dan jagungnya ini ukurannya lumayan besar ya. Untuk jagungnya ini aku pakai jagung manis ya teman-teman. Kalau jagung biasa nanti takutnya kurang enak atau kurang mantap. Langkah berikutnya, siapkan teflon anti lengket dan masukkan sedikit minyak untuk menumis. Dan ini aku masukkan 2 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah yang udah aku tumbuk secara kasar aja ya teman-teman. Tidak aku tumbuk halus. Lalu tumis sampai benar-benar harum atau layu ya teman-teman. Kemudian jika sudah layu, bumbunya langsung saja masukkan jagung yang sudah dipipil atau sudah disisir tadi. Jangan lupa terus diaduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata. Selanjutnya tambahkan air kurang lebih sekitar 1 gelas ya teman-teman. Lalu tambahkan 1 sendok makan kental manis. Boleh diganti dengan gula pasir ya jika tidak punya kental manis, tapi aku lebih cocok pakai kental manis saja karena rasanya tuh lebih enak ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk supaya matangnya nanti secara merata. Maaf ya teman-teman, ini tadi tidak ke-record. Tambahkan 1/4 lada bubuk. Tambahkan 1 sendok teh garam halus atau sesuai selera. Kemudian tambahkan penyedap rasa setengah sendok teh atau sesuai selera. Kemudian tutup, biarkan sampai empuk. Jika sudah empuk, langkah berikutnya lalu masukkan adonan dari tepung terigu tadi ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk supaya ini nanti matangnya secara merata atau tidak mudah gosong di bawahnya. Jika sudah matang, langkah berikutnya matikan api kompor dan diamkan terlebih dahulu sampai setengah dingin ya teman-teman. Lanjut, siapkan wadah lalu ambil adonan sebanyak sepucuk sendok makan atau sesuai selera untuk ukurannya. Lalu ditekan-tekan sampai membentuk bulatan seperti ini ya teman-teman. Lakukan seperti hal yang sama sampai selesai. Nah, ini dia hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan ini lumayan banyak ya teman-teman. Kemudian langkah berikutnya siapkan mangkuk. Lalu masukkan sekitar 6 sendok makan tepung terigu. Ini itu untuk bahan celupannya ya teman-teman.
Kemudian selanjutnya tambahkan penyedap rasa atau sesuai selera ya teman-teman. Ini aku pakai kaldu jamur sekitar setengah sendok teh. Lalu kemudian tambahkan air secukupnya atau kurang lebih sekitar 180 sampai 200 ml. Jangan lupa diaduk-aduk supaya tercampur merata dan tidak ada tepung yang menggerindil. Lanjut, siapkan tepung panir atau tepung roti, lalu masukkan adonan yang sudah dibulatkan tadi ke dalam bahan pencelup tepung terigu yang sudah diberi air ya teman-teman. Pastikan terlumuri secara merata, lalu berikutnya masukkan ke dalam tepung panir atau tepung roti sambil sedikit ditekan-tekan ya teman-teman supaya nanti tidak rontok atau benar-benar menempel. Lakukan seperti hal yang sama sampai selesai. Ini dia, jadinya seperti ini ya teman-teman. Jadi bola-bola jagung yang ini tuh enak banget, cocok banget buat ide jualan maupun cemilan bersama keluarga tercinta. Kemudian selanjutnya, siapkan minyak goreng yang sudah dipanaskan, kemudian masukkan, goreng menggunakan api kecil cenderung sedang ya teman-teman. Jangan lupa sambil dibolak-balik supaya matangnya secara merata. Jika sudah mau matang, besarkan apinya ya teman-teman supaya nanti tidak terlalu menyerap minyak. Nah, goreng ini sampai golden brown atau kuning kecoklatan seperti ini. Angkat kemudian tiriskan. Nah, agar lebih menarik lagi, terutama bagi anak-anak, pakai tusukan sate seperti ini ya teman-teman. Isi sekitar 4 biji atau menyesuaikan dari harga modalnya dan harga jual di daerah masing-masing. Selamat mencoba, semoga resep kali ini bermanfaat bagi teman-temanku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga selalu diberi kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Selamat datang kembali di channel Dapur Keluarga Kumara. Kali ini aku membuat jajanan atau cemilan paling irit ini teman-teman. Meskipun dengan bahan yang sangat irit, tapi rasanya nikmat, mantap, gurih, luarnya kriuk, pokoknya wajib coba ya. Ini tuh cocok banget buat ide jualannya teman-teman yang pastinya itu alhamdulillah keuntungannya berlimpah. Yuk langsung saja kita simak. Yang pertama udah aku siapkan wadah dan ini langsung saja aku masukkan 1 butir telur. Tambahkan penyedap rasa, ini aku pakai kaldu jamur sekitar 1/4 sendok teh. Kemudian aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata. Lanjut siapkan talenan dan ini udah aku siapkan 10 buah cabai keriting merah. Ini langsung saja aku potong kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Jika teman-teman tidak suka pedas, boleh dikurangi atau lebih suka pedas lagi boleh ditambah.
Tak lupa aku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi semua teman-teman yang sudah subscribe dan selalu support channel Dapur Keluarga Kumara. Yang belum subscribe, yuk langsung saja tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifin tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Jangan lupa ya like, comment, dan share. Terima kasih. Lanjut, ini udah aku siapkan teflon anti lengket dan ini langsung saja aku masukkan telur yang sudah dikocok tadi ya teman-teman. Gunakan minyak goreng secukupnya untuk menggoreng saja. Jika sudah hampir matang telurnya, langsung ini aku tekan-tekan, aku potong kecil-kecil menggunakan sutil seperti ini ya teman-teman. Sudah matang, langkah berikutnya siapkan air yang sudah mendidih, masukkan 2 keping mie kuning. Untuk mereknya terserah teman-teman mau menggunakan merek apa saja boleh ya. Rebus minyak sampai benar-benar matang. Jika sudah matang, kemudian langsung saja ini aku angkat dan aku tiriskan. Lanjut, ini udah aku siapkan teflon anti lengket. Kemudian masukkan secukupnya minyak goreng untuk menumis. Tambahkan atau masukkan 4 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, dan 1/4 lada bubuk. Tumis sampai benar-benar harum atau layu. Dan untuk bumbu-bumbunya ini udah aku tumbuk halus ya teman-teman. Kemudian tambahkan atau masukkan 10 cabai keriting yang sudah aku potong-potong tadi. Tambahkan setengah sendok teh garam halus dan tambahkan setengah sendok teh penyedap rasa atau sesuai selera masing-masing. Dan ini ditumis sampai benar-benar matang ya teman-teman untuk bumbunya. Kemudian tambahkan setengah sendok makan gula pasir. Lalu tambahkan 1 sendok makan kecap manis. Tambahkan 1 sendok makan saus pedas atau saus cabai. Jika bumbu-bumbunya dirasa sudah matang, langkah berikutnya masukkan telur yang sudah digoreng tadi dan sudah dipotong kecil-kecil. Kemudian tambahkan atau masukkan mie kuningnya. Lalu aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata. Dan ini untuk mie-nya sambil dipotong-potong ya teman-teman, menggunakan sutil. Caranya seperti ini. Jangan lupa dites rasa terlebih dahulu, jika ada yang kurang boleh ditambahkan ya teman-teman. Lanjut, ini untuk bahan perekatnya, tambahkan 1 sendok makan tepung terigu dan air secukupnya. Kemudian siapkan 28-30 lembar pangsit yang bentuknya kotak ya teman-teman. Ambil 1 lembar kulit pangsit, kemudian beri perekat pada kedua sisi. Caranya perhatikan di video ini ya teman-teman. Kemudian selanjutnya beri isian mie sekitar 1 sendok makan mie yang sudah dimasak tadi ya teman-teman. Lalu tangkupkan atau dilipat, caranya seperti ini.
Lanjut, ambil satu lembar kulit pangsit, kemudian beri perekat di kedua sisinya. Nah, caranya perhatikan di video ini ya teman-teman. Lanjutkan sampai benar-benar selesai. Nah, ini dia hasilnya, kurang lebih seperti ini, dan ini baru setengahnya ya teman-teman. Lanjut, kita buat untuk bahan pencelupnya. Gunakan 1 sendok makan tepung maizena, tambahkan 2 sendok makan air, lalu tambahkan 1 butir telur, dan untuk telurnya ini ukuran sedang ya teman-teman. Lalu tambahkan sedikit penyedap rasa atau kurang lebih sekitar 1/4 sendok teh. Aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata. Dan ini udah aku siapkan minyak goreng dan udah aku panaskan. Gunakan api kecil ya teman-teman. Lalu masukkan untuk pangsitnya tadi, celupkan. Nah, caranya seperti ini. Jika sudah dicelupkan, kemudian angkat lalu goreng. Lanjutkan seperti hal yang sama sampai selesai. Jangan lupa sambil dibolak-balik supaya matangnya secara merata. Jika sudah mau matang, besarkan apinya ya teman-teman sebentar saja supaya nanti tidak terlalu menyerap minyak. Jika sudah golden brown atau kuning kecoklatan, angkat, ini tandanya sudah matang, lalu tiriskan. Hasilnya tuh enak banget, pokoknya cocok banget buat ide jualan. Selamat mencoba, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.